Lestari Silat Karawang. Bacok. Berbagi cerita orang Karawang. Hari budaya Lestari Silat Karawang. Bacok. Berbagi cerita orang Karawang. Lestari Silat Karawang. Bacok. Berbagi cerita orang Karawang. Yang menonton video ini, tonton sampai selesai. Jangan dipotong-potong. Karena kalau dipotong-potong itu yang enak martabak telur. Gitu. Nanti kalian bisa gagal paham apa yang saya sampaikan. Jadi selesaikan nontonnya, terus posisinya yang baik dari video ini bisa dijadikan, bisa diambil, yang tidak baik ya tidak perlu diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Tiara Puspa Alamsyah dan rekan saya. Maulidia Husna. Nah, di sini kita bakalan bercerita tentang pencaksilat yang bertemakan Lestari budaya, lestari silat. dan berjudul Bacok, berbagi cerita orang Karawang. Nah, di sini kita kedatangan tamu yang spesial banget yang bakal berbagi dan menceritakan tentang pencaksilat. Nah, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Baik, Bapak boleh memperkenalkan dirinya? Oh boleh. Ya, nama saya Ardawi Sumarno. Kebetulan saya salah satu praktisi pencaksilat maupun akademisi pencaksilat. Saya background saya dari keluarga pencaksilat Nusantara dari KPSN. Kebetulan saya juga sebagai dosen di mata kuliah pencaksilat di PJK Unisika. Ada lagi? Nah, sejak kapan sih Bapak tuh terjun ke dunia silat? Saya kalau dari sejak kapan saya terjun di dunia pencaksilat, berarti sejak kapan saya mengenal pencaksilat. Jadi saya dikenalkan pencaksilat itu sama almarhum ayah saya. Ayah saya senang pencaksilat. Pada waktu masih kecil saya diceritakan tentang pencaksilat, tentang kesejarahan, tentang keluarga kami. Waktu bapak saya bercerita, dia punya seorang kakek. Dia bercerita bagaimana seorang kakek itu sebagai salah satu pejuang di Kabupaten Karawang. Dan mulai dari situ, darah saya mendidih. Saya ingin belajar pencaksilat, melestarikan pencaksilat menjadi salah satu jati diri bangsa Indonesia. Oke. Jadi Sejak kapan udah sangat lama, sudah lama sekali sejak kecil. kecil. Sudah dikenalkan sama almarhum orang tua saya, itu bapak saya. Ya. Nah, mengenai itu, apa yang membuat Bapak tuh tertarik banget untuk mendalami silat yang secara spesifiknya? Ya. Ya pertama tadi karena saya dikenalkan dari masih kecil dan orang tua saya sudah mengangkat pencaksilat sama saya, sehingga pencaksilat itu bukan lagi kesukaan, tapi saya jadikan ideologi dalam saya menjalani sebuah kehidupan. Di pencaksilat itu ada istilah ketika kita dicubit, berarti kita berusaha untuk menghindari cubitannya. Dicubit ya kita hindari cubitannya. Jadi bukan sekedar suka, tapi sudah saya jadikan menjadi sebuah ideologi. Jadi saya jadikan sebuah pandangan yang harus saya ambil. Jadi saya nggak mau dicubit, berarti saya nggak mau nyubit orang. Saya nggak mau dipukul orang, berarti saya nggak mau mukul orang. Saya nggak mau dilukai sama orang, berarti saya jangan melukai orang. Jadi dari situ Buddha bukan lagi tentang kenapa yang menyebabkan saya suka, karena pencaksilat itu sudah menjadi pandangan hidup saya hari ini yang saya jadikan kehidupan sehari-hari. Sama seperti saya mengajar ke murid-murid saya. Jadi kalau di dalam pencaksilat itu bukan hanya sekedar kemampuan gerak, tapi saya ajarkan etik, adab,
bagaimana mahasiswa saya itu harus punya adab. Saya biasakan dengan cara berupacara, dengan cara bersalaman dengan guru, dengan penghormatan. Nah, itu bagian agar saya jadi bukan cuma sekedar kesukaan, tapi saya juga bisa menularkan kecintaan pencaksilat sama mahasiswa-mahasiswa saya, sama murid-murid saya, sama insan yang ada di Indonesia tentunya. Baik, menurut Bapak sendiri nih, Ya. kenapa kita harus melestarikan pencaksilat ini? Kenapa kita harus melestarikan pencaksilat? Pencaksilat ini hadir, dia itu di 4 zaman. Ada di zaman kuno, ada di zaman kerajaan, ada di zaman penjajahan, dan ada di zaman modern sekarang. Dan semuanya berkembang itu ada di Indonesia. Dibuktikannya ada di Indonesia. Jadi kalau kamu main ke Borobudur, itu ada artefak orang sedang melakukan sikap pasang. Bukti bahwa pencaksilat sudah ada sejak lama di Indonesia. Menjadi sebuah kehormatan bagi saya untuk melestarikan pencaksilat sebagai warisan tak benda asli Indonesia. Ini nenek moyang kita yang kembangin pencaksilat itu. Barangkali uyut saya, barangkali kumpi saya yang dulu berkontribusi, yang ini harus saya kembangkan pencaksilat ini. Jadi kita ini setiap hari minum dari air yang keluar dari tanah di Indonesia. Terus kita ini menghirup oksigen yang setiap hari kita hirup, itu ada di negeri kita ini, di Indonesia. Jadi ini menjadi warisan Indonesia. Terus pertanyaannya, kenapa saya tidak melestarikan? Saya harus lestarikan. Ini adalah bagian yang harus saya lestarikan. Itu yang harus membuat saya lestarikan. Orang-orang nggak sadar itu. Nanti kalau pencaksilat sudah diklaim negara orang bahwa pencaksilat berasal dari negara, baru marah. Oh, telat. Kalau mau lestarikan sekarang, jangan tunggu besok. Gitu. Nah, ngomong masih melestarikan pencaksilat, dan pencaksilat juga udah lama gitu ya di Indonesia gitu, udah jadi bagian juga warisan tak benda bagi Indonesia. Apa sih yang bisa membuat masyarakat bisa ikut untuk melestarikan pencaksilat ini? Masyarakat bisa ikut melestarikan pencaksilat ketika memang masyarakat itu ada kesadaran. Ada kesadaran. Kesadaran itu muncul karena 2. Yang pertama faktor eksternal, yang kedua faktor internal. Faktor eksternal berarti ada faktor lain yang mempengaruhi masyarakat supaya dia mencintai pencaksilat, terus dia melestarikannya. Contohnya dengan adik-adik ini semuanya. Adik-adik ini sekarang melakukan PLO, terus disaksikan oleh masyarakat. Ternyata masyarakat melihat adik-adik ini. Nah, ketika masyarakat melihat adik-adik ini, terus wah, ternyata saya harus melestarikan, itu faktor eksternal. Dan ketika ada masyarakat yang tiba-tiba menyukai pencaksilat karena video yang adik-adik unggah ini udah menjadi, adik-adik sudah menjadi bagian orang-orang yang melestarikan pencaksilat. Saya harus apresiasi sama adik-adik ini. Tepuk tangan dulu deh. Itu salah satunya, itu faktor eksternal. Salah satunya peran pemerintah juga sama. Kalau dia mau mengambil peran untuk masyarakat itu bisa berkontribusi. Terus faktor internal tadi, kalau dia memelihara kesejarahan, contoh kesejarahan kakeknya, uyutnya, segala macam, terus dan itu akan muncul giroh untuk dia bisa melestarikan pencaksilat, minimal berlatih, terus minimal dia bisa pakem-pakem pencaksilat bisa diajarkan ke anak-anaknya. Begitulah aja. Terus ada lagi. Nah, sekarang kan era dimana pandemi di mana-mana nih, bukan di Indonesia aja, di luar negeri juga banyak gitu virus yang terkena ke kita. Nah, upaya apa sih di masa pandemi ini untuk tetap melestarikan budaya ini gitu? Sedangkan kayak apa-apa kan pakai harus prokes gitu. Gimana tuh, Pak? Jadi kita sebagai manusia tidak boleh mengeluh dengan situasi dan kondisi hari ini. Setiap masa itu pasti punya permasalahannya masing-masing.
di masa penjajahan dia punya permasalahan masing-masing. Masyarakat takut keluar rumah bukan karena virus, tapi takut ada company, ada penjajah yang tiba-tiba ambil. Artinya itu juga permasalahan mereka. Di zaman Orde Baru juga itu ada permasalahan, di mana kemiskinan merajalela, itu ada permasalahan-permasalahan. Jadi permasalahan itu bukan hanya COVID-19, dan di setiap masa itu ada permasalahan. Dan kita tidak boleh mengeluh. Bagaimana cara melestarikan? Oh, sangat mudah. Sangat mudah. Saya sudah mengembangkan beberapa riset saya, salah satunya itu pengembangan media pembelajaran berbasis Android, pengembangan media pembelajaran pencaksilat berbasis multimedia, berbasis web. Jadi semuanya masih bisa tetap belajar, walaupun di rumah, di kamar masih bisa tetap belajar, bisa tetap latihan, dia masih bisa. Karena posisinya ya tadi, kita bagaimana sebagai Anda akademisi, saya juga akademisi, agar kita ini bisa menstimulus orang-orang mencintai pencaksilat. Sebenarnya banyak cara. Tadi saya bilang saya kembangkan, bisa dari YouTube, dari apa itu bisa. Jadi tidak menghambat itu, tidak menghambat. Ya kita juga berdoa mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berlalu ya. Amin, amin. Agar saya juga bisa nonton sama istri saya tercinta di bioskop gitu kan, udah lama juga saya nggak nonton di bioskop juga ya. Silakan, ada lagi. Tentang melestarikan, pastinya kita juga harus perlu untuk menjaga untuk budaya ini tetap ada gitu ya Pak. Ya. Bagaimana sih cara menjaga agar pencaksilat ini tuh khususnya karena kita sedang di Karawang gitu, khususnya di Karawang ini pencaksilat ini untuk terus berkembang gitu. Yang pertama, kalau bagaimana kita bisa melakukan eksistensi ya, eksistensi. Yang pertama harus ada sentuhan kepada perguruan-perguruan pencaksilat di Kabupaten Karawang yang sampai hari ini sebagai tombak terdepan atau garda terdepan orang-orang yang melestarikan tentang budaya pencaksilat. Harusnya ada sentuhan kepada perguruan silat. Contoh, perguruan silat ini membuka diri tentang perkembangan zaman di pencaksilat, terus posisinya juga ada sentuhan dari pengurus IPSI tingkat kabupaten untuk memberikan support, walau bukan support materi tapi support secara moral, artinya agar teman-teman itu tetap semangat untuk melakukan eksistensinya di pencaksilat ini. Jadi peran organisasi di Karawang itu ada yang namanya IPSI. Harusnya IPSI itu terus konsisten. Sekarang sudah bagus, sudah konsisten. Dan saya berharap harus terus ditambah lagi agar lebih konsisten lagi, terus mensupport, menstimulus perguruan-perguruan silat untuk terus eksistensi. Harus terus menjaga dan melestarikan pencaksilat. Bukan cuma jadi pajangan, tapi pencaksilat ini harus bisa meluas. Dan orang bisa memaknai pencaksilat bukan hanya sekedar arti sebuah gerak, tapi pencaksilat dalam arti yang lebih luas. Begitu sih sebenarnya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kan di pencaksilat ini tidak mandang tua atau muda ya. Nah, bagaimana caranya untuk anak muda zaman sekarang kan lebih suka ke game online dibandingkan olahraga. Yeah. Apalagi di masa pandemi ini, pasti suka, apalagi anak cowok gitu, anak laki-laki pasti suka main game. Nah, bagaimana cara membuat anak muda zaman sekarang tuh ikut serta melestarikan ini gitu? Melestarikan sih. Iya. Dari awal sudah kita sampaikan tadi kan, kalau berbicara tentang bagaimana orang ikut melestarikan ada dua faktor, faktor eksternal maupun faktor internal. Kita tidak bisa menyalahkan game online menjadi salah satu penghambat pencaksilat ini. Ya dulu tahun 70-an, 68, pencaksilat itu menjadi anak tiri di negeri ini. Saya mendengar para guru-guru saya justru olahraga yang berkembang, mohon maaf, olahraga bela diri di luar pencaksilat. Bahkan artis-artis kayak Berry Prima, terus kayak Ateng Bangun yang biasa dipakai sebagai film-film itu kebanyakan dia punya latar belakang bukan dari pencaksilat.
Sehingga pada waktu itu pencaksilat hanya sebagai penonton di negeri sendiri. Itu dulu belum ada game online. Ya, dulu juga sudah ada permasalahan itu. Artinya game online itu bukan permasalahan yang signifikan, bukan. Jadi yang paling penting menurut saya, bagaimana kita melakukan usaha saja buat orang-orang bisa menyadari bahwa pencaksilat itu penting. Saya ingat ada sebuah cerita burung ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Burung itu ikut, dia ambil air dari laut yang ditaruh di paruhnya untuk menyirami api yang membakar tubuh Ibrahim gitu. Walaupun secara logika burung itu tidak akan bisa membuat mati api Ibrahim. Api yang membakar Nabi Ibrahim itu tidak akan bisa padam oleh air yang ada di paruh. Tapi burung itu menjawab, minimal Tuhan saya, Allah, menyaksikan bahwa saya membela orang yang dicintai. Dan minimal saya pun begitu. Ketika semua orang menyatakan tidak masuk akal, tidak mungkin, minimal Allah tahu niat saya untuk terus melestarikan pencaksilat dengan segala cara bagaimana. Mungkin itu ya menurut saya. Nah, mungkin selanjutnya karena dari tadi udah banyak, Bapak juga udah jelasin banyak cara untuk melestarikan dan menjaga pencaksilat ini. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan, ada berapa unit sih Pak KPSN yang ada di Karawang ini? Ada 15. Ada unit latihan, ada 15. Nah, untuk jumlah anggota yang baik yang aktif ataupun tidak aktifnya itu ada kisaran yang terbaru itu 1.250-an lah, 1.250-an. Nah Pak, kan di dalam pencaksilat ini ada beberapa aspek ya Pak. Yang pertama itu ada aspek mental spiritual, aspek bela diri, aspek seni budaya, dan aspek olahraga. Nah, pada aspek mental spiritual ini, bagaimana dari pandangan perguruan KPSN ini? Maksudnya kayak bagaimana kebermaknaan aspek spiritual ini bagi perguruan KPSN itu sendiri? Jadi kalau kita berbicara mental spiritual, karena ini pandangannya adalah pandangan KPSN, bukan pandangan saya secara pribadi. Ya. Di dalam KPSN itu ada yang disebut dengan catur prasetya ya, catur prasetya. Itu adalah janji kita sebagai seorang Nusantara. Yang pertama dengan iman dan takwa. Nah, dengan iman dan takwa, sebelum kita ke yang lain, kita sudah di training bahwa kita harus melakukan segala sesuatunya dengan iman dan takwa. Artinya kita belajar pencaksilat berarti kita harus mengakui bahwa ada kuasa selain kuasa manusia, selain kuasa yang memikul pemerintahan, tapi kuasa Tuhan. Jadi dengan iman dan takwa. Artinya bagaimana kita itu meyakini bahwa ada kuasa Tuhan di setiap apa yang kita lakukan. Jadi dengan iman dan takwa. Iya, itu salah satunya itu. Dengan iman dan takwa. Sebelum kita siap membela nusa dan bangsa. Siap membela nusa dan bangsa itu adalah sebuah sikap atau komitmen KPSN yang akan terus mengalir ke setiap darah jiwa-jiwa KPSN dimanapun, yang selalu siap membela nusa dan bangsa. Kapanpun Indonesia ini membutuhkan KPSN selalu siap. Kapanpun Indonesia membutuhkan Ardawi Sumarmo selalu siap. Jangankan tenaga, nyawanya pun siap kalau untuk membela tanah air. Kan begitu Indonesia. Jadi ketika nanti Indonesia perang, Ardawi Sumarmo siap gitu
untuk selalu membela negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Karena ketika saya meninggal pun untuk membela tanah air, mudah-mudahan itu menjadi jihad. Saya akan ditunggu oleh Rob saya, oleh Tuhan saya yang akan memangku saya dengan cintanya. Begitu. Salah satunya itu, kalau pandangan dari KPSN tadi ada tentang membela membela nusa dan bangsa, terus menghormati orang tua dan guru, berjiwa kesatria dan budi luhur, mempertinggi dan memperkembangkan pencaksilat. Itu bagian daripada kita harus terus menjaga mental spiritual. Ya kalau saya jabarkan itu satu persatu, ya Anda harus kuliah dengan saya itu. Minimal 2 SKS selama 16 kali pertemuan gitu. Nah memang secara garis besar itu. Jadi kalau secara garis besar itu, jadi kita sudah dipatok dengan iman dan takwa sebenarnya. Di situ sih. Berbicara tentang aspek tadi juga udah disebutin sama Makmul. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana aspek bela diri menurut KPSN? Oh, karena pertanyaan untuk KPSN lagi ya, bukan untuk saya pribadi. Jadi aspek bela diri ini ya, sudah dikembangkan oleh Dewan Guru kami. Itu pendiri KPSN namanya ada 3 serangkai. Ada Muhammad Himulyo, ada Rahardi, juga ada Joko. Ini ketiga pendiri ini kita doakan semoga Allah berikan kebaikan udah almarhum. Berkat dia saya juga bisa mengenal pencaksilat lebih jauh. Nah, Dewan Guru kami ini dulu berpikir bagaimana pencaksilat ini digunakan sebagai salah satu alat melakukan belaan. Jadi bela diri itu berarti ketika kita diserang, berarti bagaimana serangan ini harus dilumpuhkan, kan begitu. Kita berbicara bela diri. Jadi semua sikap pasang di KPSN itu tidak ada sikap pasang yang menyerang, tidak ada. Semuanya sikap tahan, sikap pasangnya bertahan. Contoh sikap pasang 1 di KPSN, ini tidak ada menyerang, semua bertahan. Jadi ketika diserang ya kita berusaha untuk menghindari serangan. Dan tentunya kita balas serangan itu untuk melumpuhkan. Bukan kita mencari musuh untuk kita serang, tidak. Tetapi ketika ada serangan datang ya kita berusaha untuk membela diri. Makanya di KPSN itu bukan menciptakan orang-orang sebagai jawara yang negatif, tapi jawara-jawara yang positif. Karena tadi kita diajarkan sama dewan-dewan guru kita bagaimana dari sikapnya saja tadi semuanya bertahan. Karena apa? Ya tadi. Jadi tidak arogansinya tidak dikeluarkan. Jadi ketika ada yang menyerang ya kita berusaha mungkin untuk menghindari. Begitu. Ini masih ngomongin tentang aspek Pak. Bagaimana untuk aspek seni dan budaya menurut KPSN itu sendiri? Ya tadi, kalau berbicara seni itu kan keindahan, ada estetis gitu. Budaya itu berarti adalah sebuah kebiasaan yang diyakini sebuah kebenaran. Jadi kalau berbicara seni budaya berarti ada sebuah nilai keindahan. Contoh Maul menyaksikan tarian jumba atau senam jumba itu akan lucu ketika tidak ada musik yang mengiringinya. Nah, salah satunya nilai seni budaya juga ada nilai keindahan. Ada gerakan yang diiringi dengan dengan keindahan suara gendang, keindahan suara suling, sehingga menciptakan sebuah kesatuan yang indah, wiraga, wirama, wirasa, raganya, irama, rasa dari gerakan. Bagaimana ketika dia gitu, menangkis bagaimana, tapi ada rasa, jadi bukan cuma bergerak, jadi rasa. Jadi ketika dia memukul ada rasa. Jadi bukan cuma menendang, bukan, tapi ada raganya bergerak. Ketika dia bergerak ada rasanya, itu ada keindahan gerakan di sini. Dan diyakini itu semua kebenarannya. Begitu. Jadi seni ada keindahan. Jadi setiap yang meragakan itu. Nah makanya kalau di zaman penjajahan
Belajar pencak silat itu dikiaskan. Zaman penjajahan itu karena pada waktu zaman penjajahan pencak silat itu dianggap menjadi sebuah organisasi yang membahayakan Belanda, sehingga dikiaskan belajar pencak silat itu ada yang dari musik gitu kan. Contoh ada dia kalau di Jawa Barat itu ada tari jaipong. Jadi tari jaipong itu sebenarnya adalah gerakan silat yang dikiaskan. Gitu. Sebenarnya dia sedang latihan gerakan silat tapi dikiaskan dengan gendang, dengan apa? Jadi seni. Jadi seni. Dikiaskan. Karena kalau Belanda company tahu nyawa culik itu. Kan gitu judulnya, makanya dikiaskan pada waktu itu. Begitu sih. Nah, udah banyak pertanyaan nih. Alhamdulillah, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana aspek olahraga menurut Bapak sendiri? Nah, kalau kita berbicara tentang aspek olahraga, berarti ini berbicara tentang aspek komponen kebugaran jasmani. Jadi komponen kebugaran jasmani itu ada daya tahan, ada kecepatan, ada speed, ada kekuatan, strength, ada agility, kelincahan, dan sebagainya. Kita berbicara tentang itu. Jadi berbicara kebugaran jasmani yang bisa diukur kemampuannya. Bagaimana seseorang itu melakukan daya tahan, aktivitas yang dalam waktu yang lama. Ternyata diukur, pukulan ada daya tahannya enggak? Tendangan ada daya tahannya enggak? Semuanya ada daya tahannya enggak? Oh, semuanya ada daya tahan. Karena berhubungan dengan kebugaran jasmani manusia. Jadi kalau berbicara olahraga, pencaksilat itu harus berbicara bagaimana meningkatkan komponen kebugaran jasmani. Bisa diukur. Kalau bisa diukur berarti bisa dipertandingkan. Nah, muncullah pencaksilat itu ada di pertandingan olahraga. Karena tadi ada daya tahan, ada speed, ada strength yang bisa diukur sehingga itu bisa dipertandingkan. Pertandingan apa? Tadi sistem regulasi, ada poin, ada babak, dan sebagainya. Itu salah satu perwujudan dari bagaimana pencaksilat itu bisa di aspek olahraga. Kalau sekarang pencaksilat itu sudah masuk di ya kita mudah-mudahan berdoa bisa sampai ke olimpiade pencaksilat itu. Walaupun tidak sedikit juga yang berharap tidak perlu masuk ke olimpiade, karena banyak juga kritik pecinta-pecinta pencaksilat dengan peraturan pencaksilat yang terbaru, seolah menghilangkan giroh pencaksilat. Itu kan dengan boleh menghantam dari belakang. Sebenarnya kan kita di pencaksilat itu nggak diperbolehkan menyerang dari belakang, tapi sekarang diperbolehkan menyerang dari belakang. Terus boleh menjatuhkan sambil menjamret. Itu sebenarnya banyak kritik juga. Banyak kritik dari insan-insan pencaksilat di peraturan pencaksilat pertandingan yang terbaru itu. Ya, saya sebagai seorang Ardawi Sumarno sebenarnya juga sama dengan aturan yang terbaru. Saya mikir akan sepi pertandingan pencaksilat di tingkat kabupaten. Karena di tingkat kabupaten itu yang ikutnya kebanyakan adalah anak-anak SMA, SMP. Nah, orang tuanya menyaksikan pertandingan silat seperti itu, besoknya orang tuanya nggak akan izinin lagi. Sebenarnya nggak akan izin lagi. Saya berharap ini buat para pengkaji, tolong dikaji juga dari secara psikologi, baik tingkat SD, SMP, SMA. Ya, kalau Anda mau diskusi dengan saya siap untuk diskusi itu, yang mengembangkan peraturan terbaru ya. Kalau yang menyaksikan ini, ya tadi kita menjaga giroh agar pencaksilat itu tetap eksistensi, tapi dengan peraturan terbaru pertandingan kayak gitu justru membuat ruang pencaksilat semakin sulit sebenarnya menurut saya. Kalau nanti sudah diterapkan secara menyeluruh, saya yakin orang tuanya nggak akan izinin kalau melihat pertandingan kayak gitu. Tiba-tiba ininya copot gitu kan, tiba-tiba ya karena kan yang aturannya ketat saja. Saya sering bawa atlet yang tangannya patah, apalagi aturannya sekarang berbeda. Mungkin itu sih sebenarnya. Ya, udah cukup pertanyaan-pertanyaan yang kita udah pertanyaan ini ke Bapak Ardawi ini.
boleh kita ini dulu kali ya, apa jargonnya. Oh boleh. Lestari budaya, Lestari silat Karawang. Bacok, Berbagi cerita orang Karawang. Ya, untuk Bapak terima kasih banyak ya udah menyempatkan waktunya untuk kita berdua untuk berbagi Oke, cerita sama-sama. tentang pencak silat ini. Sama-sama, saya senang deh. semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk orang-orang banyak. Mungkin itu saja yang bisa kami berdua sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan dadah. Wassalamualaikum